Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Enesta, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu, jurusan Keperawatan dengan program studi D3 Keperawatan, dengan NIM P01720123054. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori of human caring yang dikembangkan oleh Jane Watson. Teori ini merupakan salah satu konsep penting dalam dunia keperawatan, yang mana teori ini menekankan hubungan mendalam antara perawat dan pasien dengan melalui rasa peduli dan kasih sayang. Jane Watson lahir pada 10 Juni tahun 1940, merupakan seorang ahli teori perawat dan profesor keperawatan Amerika yang dikenal dengan filsafat dan teori kepedulian transpersonal. Buku pertamanya yaitu Nursing: The Philosophy and Science of Caring diterbitkan pada tahun 1979 di Boston, yang menguraikan tentang teori Watson tentang faktor kepedulian dan karitas. Teori keperawatan Jane Watson dikenal dengan teori human caring atau teori kesejahteraan manusia, yang mana teori ini berfokus pada hubungan antara perawat dan pasien, serta bagaimana pentingnya peran perawatan berbasis kasih sayang dalam mendukung penyembuhan dan kesejahteraan. Teori ini ditekankan pada hubungan humanistik, holistik, dan transpersonal dalam keperawatan. Menurut Jane Watson, caring atau perawatan didefinisikan sebagai suatu proses transpersonal yang melibatkan fenomena intersubjektif antara perawat dan pasien, yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pasien secara holistik, baik secara spiritual, fisik, emosi, dan sosial, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempromosikan kesehatan. Jane Watson mengemukakan 7 asumsi dasar yang menjadi landasan bagaimana perawatan atau caring yang dilakukan oleh perawat untuk mendukung pasien secara holistik, yang menyoroti bahwa caring dapat meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan individu. 7 asumsi itu diantaranya: yang pertama, kepedulian dapat ditunjukkan dan dipraktikkan secara efektif, yaitu dengan cara interpersonal. Lalu yang kedua, caring terdiri dari faktor-faktor karatif yang menghasilkan terpuaskannya kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia. Lalu yang ketiga, kepedulian yang efektif dapat meningkatkan kesehatan atau pertumbuhan individu atau keluarga. Lalu yang keempat, respon kepedulian menerima pasien apa adanya saat ini dan apa yang akan menjadi pada dia nanti. Lalu yang kelima, lingkungan yang penuh kepedulian menawarkan potensi pengembangan sekaligus memungkinkan pasien untuk memilih tindakan terbaik untuk dirinya sendiri pada titik waktu tertentu. Lalu yang keenam, ilmu merawat merupakan ilmu pelengkap dalam ilmu pengobatan. Lalu yang ketujuh, praktek merawat adalah inti dari keperawatan. Lalu selanjutnya, Jane Watson juga mengemukakan 4 konsep besar dalam ilmu caring, yaitu kesehatan, keperawatan, lingkungan atau masyarakat, dan manusia. Yang pertama yaitu kesehatan, merupakan hubungan antara pikiran, tubuh, dan jiwa. Lalu yang kedua, masyarakat, yaitu nilai yang diproyeksikan masyarakat kepada orang-orang tentang bagaimana mereka yang harus bertindak atau mencapai kehidupan. Lalu selanjutnya yang ketiga, keperawatan, yaitu ilmu perawatan dan kesehatan manusia. Hal ini melibatkan interaksi dengan individu yang berperan aktif dalam perawatan pasien dan mereka yang dirawat. Lalu yang terakhir, manusia, yaitu seseorang yang dihargai, dihormati, dan diperhatikan. Mereka yang dipandang berfungsi penuh dan utuh. Jane Watson juga mengemukakan kebutuhan yang harus dikaji oleh perawat. Yang pertama, lower order needs atau biophysical needs, yaitu kebutuhan untuk tetap hidup, meliputi kebutuhan nutrisi, cairan, eliminasi, dan oksigenasi. Lalu yang kedua, lower order needs atau psychosocial needs, yaitu kebutuhan untuk berfungsi, meliputi kebutuhan aktivitas, aman, nyaman, dan seksualitas. Lalu yang ketiga, higher order needs atau psychosocial needs,
yaitu kebutuhan integritas yang meliputi kebutuhan akan penghargaan dan bervariasi. Dan yang terakhir, higher order needs atau interpersonal needs, yaitu kebutuhan untuk aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu pengaplikasian teori Jane Watson dalam praktik keperawatan sehari-hari. Teori ini dapat diaplikasikan dengan cara, ada beberapa cara, yaitu yang pertama, menjalin hubungan perawatan atau caring relationship, yaitu perawat harus membangun hubungan yang otentik dan saling percaya dengan pasien, atau disebut juga dengan BHSP atau Bina Hubungan Saling Percaya. Lalu yang kedua, pendekatan holistik, yaitu fokus pada perawatan yang mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual pasien. Yang ketiga, praktik kesadaran dan kehadiran penuh atau mindfulness, yaitu perawat harus hadir sepenuhnya secara mental dan fisik saat berinteraksi dengan pasien. Dan yang keempat, mendorong rasa harapan dan keyakinan, yaitu membantu pasien untuk tetap optimis dan memiliki harapan terhadap proses penyembuhan. Yang kelima, menggunakan seni perawatan atau caring art, yaitu menerapkan seni komunikasi yang lembut dan kasih sayang dalam setiap tindakan keperawatan. Dan yang keenam, meningkatkan lingkungan penyembuhan, yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung kenyamanan fisik dan emosional pasien. Yang ketujuh, mendukung nilai-nilai individu, yaitu menghormati nilai, keyakinan, dan kebudayaan pasien dalam pengambilan keputusan keperawatan. Dan yang kedelapan, memberikan perawatan yang personal, yaitu menyadari bahwa setiap pasien yaitu unik dan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, kolaborasi dengan pasien dan keluarga, yaitu mengikutsertakan pasien dan keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari saya. Saya harap melalui pemaparan ini kita dapat lebih memahami lebih dalam bagaimana teori Jane Watson dapat diterapkan dalam praktik keperawatan untuk memberikan pelayanan yang holistik dan berpusat pada manusia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.